Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitria Fahmi, NIM 2019 1023 0311 424, kelas H 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eating disorder. Apa itu eating disorder? Atau yang biasa disebut dengan gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan mental saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan, dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Ada beberapa jenis gangguan makan, namun 3 jenis yang paling sering dijumpai adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating. Gangguan ini bisa saja terjadi pada usia berapapun, namun lebih sering dialami oleh remaja sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Eating disorder adalah gangguan psikologis dan medis yang menyebabkan kelainan serius dalam perilaku makan untuk mengendalikan berat badan atau biasa disebut sebagai suatu gangguan mental yang dapat mempengaruhi remaja. Selanjutnya ada jenis-jenis eating disorder. Yang pertama ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah bentuk gangguan pola makan yang menyebabkan seseorang ingin memiliki bentuk tubuh yang jauh di bawah normal atau sangat kurus, bahkan berada di bawah standar ukuran berat badan yang seharusnya untuk umur dan tinggi badannya. Seseorang yang mengalami anoreksia nervosa tidak pernah puas dengan kondisi tubuh yang dimilikinya. Mereka menganggap bahwa berat badannya terlalu berlebih sehingga ingin terus-menerus menurunkan berat badan, bahkan dengan cara tidak makan sekalipun. Lalu di sini ada contoh pengidap anoreksia nervosa. Para pengidap akan selalu berpikir bahwa tubuh mereka itu gemuk, meskipun pada kenyataannya sangatlah kurus, bahkan di bawah standar normal tubuh manusia. Lalu ada gejala anoreksia. Yang pertama, sangat kurus dengan tulang yang menonjol. Yang kedua, kelelahan, pusing, dan pingsan. Kuku rapuh, rambut rontok dan menipis. Haid tidak teratur atau tidak sama sekali, atau dalam bahasa medisnya amenorea. Rambut halus di wajah dan area tubuh atau lanugo. Menolak untuk makan dan rasa lapar. Olahraga berlebihan. Hanya mengonsumsi makanan rendah kalori. Dan memiliki ritual makan seperti memotong kecil makanan atau mengeluarkan setelah dikunyah. Selanjutnya, gangguan makan yang kedua adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah bentuk gangguan di mana penderitanya akan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, kemudian mengeluarkannya kembali dengan sengaja, baik dengan cara memuntahkan, bahkan menggunakan obat-obatan seperti obat pencahar. Mereka juga dapat melakukan olahraga yang berlebihan untuk membuang makanan yang telah dikonsumsinya. Penderita bulimia nervosa ingin berat badannya selalu stabil pada suatu jumlah tertentu, sehingga mereka akan sulit menerima apabila terjadi fluktuatif dari berat badannya, dan akan melakukan apa saja agar berat badannya tetap berada pada angka tersebut. Pada umumnya, mereka akan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar. Kebanyakan dari mereka tidak dapat mengontrol porsi makannya, namun berlawanan dengan kelakuannya. Mereka akan merasa sangat bersalah pada diri sendiri setelah mengonsumsi banyak makanan karena tidak ingin berat badannya bertambah, sehingga akan mengeluarkan kembali makanan yang sudah dimakan. Selanjutnya ada gejala bulimia nervosa. Gejala yang pertama adalah gejala fisik. Ada fungsi usus yang tidak normal, gigi dan gusi rusak,
kelenjar air liur bengkak atau pipi terlihat seperti chipmunk atau bajing, haid tidak teratur atau bahasa medisnya amenorrea, iritasi dan radang tenggorokan, serta mulas. Lalu gejala perilaku, pola makan yang cepat, menyembunyikan makanan atau membungkus makanan, makan sembunyi-sembunyi, makan sampai tidak nyaman atau sakit, sengaja memuntahkan makanan, penggunaan obat pencahar, olahraga berlebih, dan sering ke kamar mandi setelah makan untuk memuntahkan makanan. Gangguan makan yang terakhir adalah binge eating disorder. Binge eating disorder adalah gangguan pola makan di mana penderitanya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak dapat dikontrol. Bedanya dengan dua gangguan pola makan sebelumnya, penderita binge eating tidak terlalu mempedulikan ukuran berat badan. Malah, kebanyakan penderita binge eating memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Para penderita binge eating biasanya makan dalam waktu yang cepat, dalam porsi yang besar. Tidak akan berhenti makan jika belum merasa sangat kenyang, makan dalam porsi besar ketika tidak merasa lapar, dan akan merasa depresi pada keadaan yang dialami, terutama setelah mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Biasanya gangguan ini disertai dengan tingkat stres dan penderitanya yang cukup tinggi. Dan di sini ada contoh pengidap dari binge eating disorder. Selalu mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak akan berhenti sebelum merasa kenyang atau benar-benar kekenyangan. Selanjutnya ada gejala binge eating disorder. Yang pertama, makan dalam porsi besar pada waktu yang spesifik, misalnya setiap 2 jam sekali. Yang kedua, merasa perilaku makan tidak terkontrol. Yang ketiga, tetap makan saat kenyang atau tidak lapar. Yang keempat, makan dengan cepat saat episode binge eating. Yang kelima, makan sampai kenyang berlebihan. Lalu, sering makan sendirian atau secara diam-diam. Lalu merasa depresi, jijik, malu, merasa bersalah, atau marah terhadap perilaku makan yang dimiliki. Dan yang terakhir, sering diet dan mungkin tanpa penurunan berat badan. Lalu ada penyebab eating disorder. Yang pertama ada faktor genetik. Sampai sekarang hubungan kondisi genetik dan perilaku makan menyimpang masih terus diteliti. Namun para ahli meyakini jika orang yang mengalami gangguan makan mungkin saja memiliki genetik yang sedikit berbeda dengan orang yang tak punya perilaku makan menyimpang ini. Dalam beberapa penelitian, diketahui juga bahwa gangguan makan ini bisa diwariskan. Seseorang yang memiliki gangguan atau anggota keluarga dengan gangguan makan yang memiliki peluang 7-12 kali lebih mungkin untuk mengalami eating disorder juga. Lalu yang kedua ada faktor biologi. Seperti hormon, neurotransmitter atau zat kimia otak, kurangnya zat gizi bisa memicu terjadinya gangguan makan. Penelitian menemukan perbedaan jumlah serotonin atau zat kimia otak pada orang yang memiliki anoreksia dengan orang yang tidak. Perbedaan ini yang diduga membuat pengidap anoreksia mampu menekan nafsu makannya secara ekstrim. Keseimbangan hormon di dalam tubuh juga bisa memicu gangguan makan. Salah satunya pada perempuan. Hormon ovarium, estrogen, dan progesteron dapat meningkatkan risiko binge eating dan rasa emosional untuk makan. Maka kadar hormon ini harus terjaga keseimbangannya. Orang yang kurang gizi juga berdampak pada kondisi keseimbangan hormon di dalam tubuhnya. Ini yang bisa memicu terjadinya gangguan makan. Lalu ada faktor psikologis. Yang pertama ada perfeksionis. Orang yang memiliki sifat terlalu perfeksionis, terutama
Orang perfeksionis yang selalu berorientasi pada diri sendiri memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan makan. Orang dengan kondisi seperti ini memiliki harapan yang selalu tinggi untuk dirinya sendiri termasuk keadaan tubuhnya. Lalu yang kedua, ada tidak puas dengan citra tubuh. Citra tubuh merupakan perasaan seseorang terhadap bentuk tubuhnya sendiri. Orang yang mengalami gangguan perilaku makan biasanya memiliki tingkat ketidakpuasan citra tubuh yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang pada umumnya. Lalu yang ketiga ada mengalami gangguan kecemasan. Dari National Eating Disorder Association, sebagian besar orang dengan gangguan makan mengalami gangguan kecemasan. Tanda-tanda gangguan kecemasan yang biasa menyertai orang dengan gangguan makan seperti kecemasan sosial, kecemasan umum, dan gangguan obsesif kompulsif. Dan dampak dari eating disorder, yang pertama, mengganggu sistem organ, yang kedua, merusak sistem endokrin, yang ketiga, kardiovaskular atau sakit jantung, yang keempat, gastrointestinal atau sistem pencernaan, kelima, pulmonary atau hipertensi paru, yang keenam, kulit, ketujuh, renal atau fungsi ginjal, dan yang terakhir, neurologi atau kelainan saraf. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk pendengar maupun pembaca. Apabila ada kekurangan atau tidak lengkapnya informasi yang saya sampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.